Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Nikmah, mahasiswa dari IAIN Samarinda. Jadi tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Mbak mengenai kewirausahaan yang Mbak jalankan. Jadi apakah Mbak bersedia untuk saya tanya-tanyai? Ya, silahkan Mbak. Jadi kalau begitu saya mulai saja ya Mbak wawancaranya. Berapa lama Mbak sudah mulai berjualan es carpuk dering ini? Kalau ini jualannya baru mulai awal Oktober ini, jadi masih baru banget sih Mbak. Tapi kalau rencana untuk berjualan itu sudah lama sekali, cuma baru terlaksana pada awal bulan Oktober. Mengapa Mbak lebih memilih jualan es carpuk dering daripada jualan yang lainnya gitu Mbak? Saya ngelihat peluang yang ada gitu Mbak ya, kayaknya di daerah sini belum ada yang jualan es seperti ini, dan sepertinya kan ini mudah gitu dan peminatnya lumayan banyak sih. Kalau es itu kayaknya lumayan lah untuk dijadikan usaha. Alasan Mbak untuk memberi nama es ini dengan nama carpuk dering apa Mbak? Carpuk ini nama bapak saya ya, jadi nama ini kan kayaknya unik gitu, belum ada yang punya, jadi saya kepikiran aja untuk menjadikan nama bapak saya sebagai brand dari produk Nama orang tua ya, ya. Bisa buat menjadi penyemangat. Ya begitulah. Kira-kira modal pertama untuk bisa berjualan es seperti ini berapa yang Mbak keluarkan? Untuk modal nggak terlalu banyak ya Mbak, ini sekitar 2 jutaan aja kita sudah bisa jalan, dibanding kita harus beli franchise dan produk orang gitu lumayan harganya di atas 4 juta, sedangkan kalau kita buat sendiri itu ya sekitar 2 jutaan aja sudah bisa mulai beroperasi. Jadi keuntungannya dalam perharinya itu mencapai berapa ya Mbak? Keuntungannya nggak banyak Mbak, ini kan bisnis receh aja, mungkin sekitar 30% dari penghasilan kotornya. Misalkan kita dapat 400.000 tuh, berarti sekitar 120.000 lah keuntungannya. Bagaimana cara Mbak untuk menarik perhatian seorang konsumen? Kalau untuk menarik perhatian tentunya melalui iklan, jadi saya membuat video-video iklan ya, dan kemudian di share di sosial media. Terus apa yang Mbak lakukan agar pelanggan itu merasa puas gitu? Untuk membuat pelanggan puas itu tentunya kita harus memberikan pelayanan yang baik ya, ramah misalkan, terus juga konsisten sama rasa, dan jadi rasanya tentu harus membuat pelanggan itu ingin kembali gitu. Selama berjualan ini apa suka dan duka yang Mbak rasakan? Kalau sukanya ya pasti saat cuaca cerah ya dan banyak pelanggan yang datang, sedangkan kalau dukanya ya saat hujan mungkin, karena kita nggak bisa berjualan ya, pembeli nggak ada yang datang juga saat hujan. Harapan kedepannya untuk wirausaha yang Mbak lakukan? Harapan kedepannya tentunya saya pengen carpuk dering ini bisa berkembang, punya cabang dan bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Mudah-mudahan apa yang Mbak harapkan bisa terwujud. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Nikmah. Saya mahasiswa dari IAIN Samarinda. Jadi tujuan saya ke sini untuk mewawancarai Ibu mengenai tugas kewirausahaan yang sedang Ibu jalankan. Jadi apakah Ibu bersedia saya wawancarai? Bersedia. Jadi dengan Ibu siapa? Nur Aini. Sudah berapa lama Ibu berjualan kue? Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun lebih. Mengapa Ibu lebih memilih usaha aneka kue ini dibandingkan usaha yang lainnya? Karena usaha berjualan kue ini alhamdulillah lebih banyak peminatnya daripada yang lain, dan juga dengan jualan kue ini modalnya itu sesuai dengan budget kita, tidak harus modal yang besar. Aneka kue apa aja yang biasanya Ibu jual? Bermacam-macam. Di sini saya biasanya jualannya itu dari kue tradisional sampai kue modern, seperti misalnya hari ini kita jualan lemper dengan lumpia, dan besok misalnya donat dan apa seperti itu. Kita seling-seling setiap hari jualannya. Kira-kira berapa modal utama untuk dapat usaha aneka kue ini Bu?
Modal awal untuk berjualan usaha kue ini saya kira-kira di bawah 1 juta lah untuk usaha awal. Untuk keuntungannya kira-kira berapa persen yang ibu dapatkan per harinya? Alhamdulillah untuk keuntungannya bisa kembali modal dan dapat untung berapa persen begitulah. Kan ibu mempunyai 2 anak. Kira-kira siapa yang membantu ibu dalam proses pembuatan aneka kue ini, ibu? Dalam membantu proses membuat kue ini ada ibu saya yang bantu. Berdua saja jadi ibu? Iya, ada juga yang bantu. Kalau yang hantaran ada, kalau proses membuat kuenya ada ibu saya, kalau proses hantaran itu ada adik saya. Jadi bagaimana cara ibu untuk menarik perhatian seorang konsumen? Cara menarik konsumen agar mau minat pada jajan kita itu kita ya menjualnya itu melalui media sosial, mempromosikannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, WA. Nah, kita prosesnya kan jualnya juga jualan online. Kemudian apa yang ibu lakukan agar seorang pelanggan itu merasa puas dengan jajanan yang ibu jual? Cara mempertahankan kualitas rasa, habis itu mempercantik penampilan agar pelanggan berminat terus-menerus. Suka duka selama berjualan apa yang ibu rasakan? Suka dukanya kalau kita kan jualannya sistemnya pagi itu diantar, jadi sukanya alhamdulillah jualannya itu selalu habis, laris, peminatnya banyak, alhamdulillah. Nah, dukanya ya karena kita sistemnya jualan online pagi harus diantar, jadi kita mau nggak mau jam tidur kita terpotong, jadi bangunnya itu lebih awal. Misalnya kita pesanan ada donat, kita mau nggak mau bangun sekitar jam 2, jam 1 seperti itu, jadi bangunnya tuh subuh lebih awal dari yang lain. Jadi harapan ibu kedepannya untuk usaha aneka kue ini apa, Bu? Ya, harapannya jualannya makin sukses, makin maju, dan peminatnya makin banyak dari mana-mana, nggak cuma di sekeliling Tenggarong seberang ini aja. Ya kalau misalnya jualannya makin laris kan kita juga pengen buat cabang. Mudahan apa yang ibu harapkan bakalan terwujud. Amin. Terima kasih ya Bu karena sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safiatun Nikmah. Saya mahasiswa dari IAIN Samarinda. Jadi tujuan saya ke sini untuk mencari informasi terkait bidang usaha yang Mbak jalani. Karena saya lihat Mbak berbisnis di bidang produk kesehatan herbal dan saya lihat juga banyak sekali peminatnya. Apakah Mbak bersedia untuk saya tanya-tanya? Insya Allah bersedia jika saya bisa menjawabnya. Sejak kapan Mbak mulai tertarik dalam bisnis ini? Kalau ditanya sejak kapan, saya hampir lupa. Memangnya saya tertarik bisnis ini awalnya adalah untuk menjaga kesehatan saya sendiri sih. Saya tertarik dengan bisnis ini gitu, dan sampai saat ini saya masih menjalani bisnis ini karena memang menurut saya ini banyak sekali manfaat dan keuntungannya buat saya, buat kesehatan saya, dan buat orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Mengapa Mbak lebih memilih produk kesehatan herbal dibandingkan produk yang lainnya, Mbak? Kalau ditanya kenapa lebih memilih produk kesehatan herbal, ya karena kalau menurut saya banyak sekali manfaatnya dari produk-produk kesehatan herbal yang memang saya jual ini. Karena kan yang pertama sudah pasti kehalalnya, kemudian yang kedua produk ini memang herbal. Kalau herbal kan banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Itu sih kalau menurut saya gitu. Kira-kira berapa modal awal Mbak yang digunakan dalam membangun bisnis ini?
Modal awal sih saat itu karena produk ini banyak ada aturannya, bukan banyak aturan maksudnya, ada aturannya untuk menjadi stokis. Nah, untuk menyetok barang atau menjadi stokis itu saat itu saya belanja kurang lebih belanja produk itu di atas 2 juta gitu. Karena Kemudian keuntungan perharinya yang Mbak dapat kira-kira mencapai berapa? saya tidak hitung pasti kalau keuntungan perharinya, tapi ya alhamdulillah ini sudah menguntungkan buat saya gitu. Selain menguntungkan untuk kesehatan saya, juga sudah ada cashbacknya gitu. Artinya sudah ada kembali modal begitu, dan alhamdulillah ada pemasukannya, dan alhamdulillah setiap hari ada saja yang cari barang-barang ini. Untuk harapan kedepannya dalam usahanya Mbak ini apa? Kalau saya berharap ya alhamdulillah usaha ini sampai saat ini sudah terus berjalan, sudah ada cashbacknya. Harapannya ya nantinya bisa berkembang lebih pesat lagi. Tuh kepingin punya sebuah kayak minimarket gitu seperti yang lain-lain yang sudah saya lihat, karena produk ini kan banyak sekali cabangnya. Saya sudah melihat di Samarinda ada minimarketnya yang besar gitu ya. Kalau sampai saat ini masih seperti ini ya harapannya kedepannya punya sebuah toko yang besar dan berlabelkan halal mark. Ya Allah, itu keinginan sekali yang seperti itu gitu. Mudah-mudahan yang Mbak harapkan nantinya bisa tercapai ya Mbak ya. Amin, amin, amin ya Allah gitu. Terima kasih banyak ya Mbak karena telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Iya, saya juga terima kasih sampean ibaratnya memilih saya untuk diwawancarai. Ya tak doakan mudah-mudahan nanti apa yang jadi tugas sampean berjalan dengan baik lah, lancar lah. Amin. Terima kasih Mbak doanya ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih kembali Mbak. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.